Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Salam sejahtera, salam budaya. Di zaman canggih sekarang ini, banyak sekali orang yang telah melupakan sejarah atau melupakan para leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita. Salah satunya adalah salah satu peninggalan masjid yang berada di kota Cirebon. Masjid Agung ini yang bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa, atau bisa dikenal dengan Masjid Kasapuhan, atau bisa dikenal juga Masjid Agung Kanjeng Sunan Gunung Jati. Saya akan sedikit mengulas tentang Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan salah satu bangunan peninggalan dari Kerajaan Cirebon. Bangunan ini juga dikenal dengan nama Masjid Agung Cirebon atau Masjid Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pasalnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa memang dibangun pada pemerintahan Kanjeng Sunan Gunung Jati, tepatnya pada tahun 1489 Masehi. Terletak di komplek Keraton Kasepuhan Cirebon, masjid ini disebut-sebut pula sebagai masjid paling tertua di kota Cirebon. Lebih istimewa lagi, masjid ini, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, menjadi salah satu masjid yang dibangun oleh kesembilan para wali, dibangun secara bergotong royong. Sejarah pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun atas prakarsa dari Kanjeng Sunan Gunung Jati dan dibantu oleh kesembilan para wali. Selain itu, beberapa tenaga ahli untuk membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dikirim oleh Raden Fatah yang berasal dari kota Demak. Selain Kanjeng Sunan Gunung Jati, anggota Wali Sanga yang berperan besar dalam pembangunan masjid ini adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memimpin pembangunan dengan arsitek dari Kerajaan Majapahit yang bernama Raden Sepat. Seperti di Masjid Agung Demak, di Masjid Agung ini juga terdapat saka guru atau tiang utama yang dibuat dari tatal. Tatal itu sendiri mempunyai arti adalah pecahan-pecahan kayu yang berukuran kecil yang sengaja disatukan oleh kesembilan para wali itu. Saka guru yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu juga mempunyai lambang. Lambangnya yaitu kesatuan dan kegotong royongan. Pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga mempunyai keistimewaan, yaitu dibangunnya oleh kesembilan para wali itu hanya dalam satu malam, yaitu pada dini hari. Keesokan harinya sudah bisa dipakai buat sholat subuh berjamaah. Pada zaman dahulu juga penduduk Cirebon menamainya Masjid Pakungwati karena terletak dalam komplek Keraton Pakungwati. Sekarang masjid ini terletak di depan Keraton Kasepuhan. Nama dari Pakungwati itu sendiri adalah Pakungwati adalah istri dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Bila dilihat dari atapnya, Masjid Agung ini bentuknya hampir sama dengan peninggalan kerajaan Islam lainnya. Atap limas Masjid Agung Sang Cipta Rasa bersusun 3 dari ukurannya, semakin ke atas semakin mengecil. Secara garis besar masjid ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang utama dan ruang serambi. Ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ruang utamanya yang berukuran 17,8 meter kali 13,3 meter terdiri dari 6 ruangan
yang dikelilingi tembok setinggi 3 meter. Pada dinding tersebut juga terdapat 9 buah pintu yang melambangkan ke-9 para wali itu yang bergotong royong dalam pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa. Beberapa bagian dinding Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga dihiasi dengan lubang angin berbentuk belah ketupat bergerigi serta berplester berhias motif teratai dan sulur-sulur pada bagian atas dan bawahnya. Sementara pada bagian dinding lainnya dijumpai arsitektur bercorak Cina. Lebih tepatnya dihiasi porselen buatan Cina berbentuk piring warna hijau dan merah yang dibuat pada masa dinasti Ming. Selain itu, ruangan utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga terdapat mihrab, mimbar, dan maksuroh. Atap mihrab berbentuk lengkungan berhiasan motif bunga matahari dengan lidah api dan sulur-sulur yang disangga menggunakan tiang. Mimbar yang diberi nama Sang Rengga Kosa letaknya di utara mihrab dan tidak menempel pada dinding. Sedangkan maksuroh atau pagar berbentuk palang kayu untuk tempat sholat pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini ada 2, yaitu maksuroh Sultan Kasepuhan terletak di kiri mimbar dengan pintu masuk pada sisi barat. Maksuroh Sultan Kanoman terletak di sebelah selatan, pintu masuk di bagian timur. Serambi Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Serambi Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu serambi dalam dan serambi luar. Serambi dalam terdiri atas serambi selatan, timur, dan barat. Serambi yang terletak di sebelah selatan ruang utama dinamakan Prabayaksa, sementara serambi timur dinamakan serambi pemandangan. Pada serambi utara terdapat sebilah rotan yang berfungsi sebagai penjemur baju Kanjeng Sunan Kalijogo pada waktu itu, dan bedug Sang Guru Mangir atau buyut tasbur putih yang panjangnya mencapai 1 meter dengan berdiameter 80 cm. Sedangkan serambi luar terdiri atas serambi timur, selatan, dan utara. Serambi timur terdiri atas serambi berbentuk persegi panjang dengan ubin berwarna merah tua tanpa dinding dan atapnya berbentuk limas. Serambi selatan berfungsi sebagai sholat kaum perempuan. Sementara serambi utara berdampingan dengan serambi pemandangan. Demikian ulasan sedikit penjelasan tentang keberadaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di kota Cirebon. Sebelum Kanjeng Sunan Gunung Jati mangkat atau wafat, beliau berpesan kepada anak cucunya. Pesannya yang berbahasa Cirebon, ingsun titip tajuk lan fakir miskin, yang artinya saya titip masjid dan fakir miskin. Artinya mari kita tingkatkan sholat berjamaah di masjid dan mari kita tingkatkan menyantuni fakir miskin. Semoga dengan kedua pesan itu kita diselamatkan dunia dan akhirat. Demikian ulasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.